a life cycle assessment on organic and chemical fertilizer for coffee production to evaluate sustainable to promote the energy, environment, economic efforts di Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Oktaria Ramadhani dengan NIM 124330053 dan teman saya. Dan saya Juli Saputra dengan NIM 1243301. Dan teman saya. Dan saya Alfa Akbar Hidayat dengan NIM 124330055. Saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu mengevaluasi secara komprehensif 3 sistem menumbuhkan pada produksi kopi Indonesia dengan pendekatan integrasi yang mempertimbangkan 3 aspek berkelanjutan, lingkungan, ekonomi, dan energi. Esai ini akan menganalisis penelitian tersebut melalui 2 pendekatan utama. Yang pertama, merangkum temuan Life Cycle Assessment atau LCA pada aspek lingkungan. Kedua, mengkaji rekomendasi perbaikan melalui Lensal Life Cycle Sustainability Assessment atau LCSI, khususnya pada aspek ekonomi dan sosial. Tujuan dari jurnal tersebut itu bertujuan mengevaluasi berkelanjutan sistem produksi kopi di Indonesia dengan membandingkan 3 sistem pemupukan, yaitu sistem pemupukan organik yaitu OFS atau sistem pemupukan kimia organik atau COFS, dan sistem pemupukan kimia itu CFS. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan menganalisis 3 aspek, yaitu aspek berkelanjutan, yakni aspek lingkungan, ekonomi, dan energi. Aspek lingkungan dinilai menggunakan Life Cycle Assessment atau LCA. Aspek ekonomi menganalisis melalui Life Cycle Cost yaitu LCC, sedangkan aspek energi diukur berdasarkan kebutuhan energi dari seluruh pemasukan produksi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu LCA. Secara sederhana, penilaian daur ulang hidup atau Life Cycle Assessment atau LCA adalah metode standarisasi untuk menilai dampak lingkungan dari suatu produk, proses, dan jasa sepanjang keseluruhan siklus kehidupannya. Metode ini menghitung dari dan mengevaluasi konsumsi sumber daya alam serta emisi yang dihasilkan ke lingkungan pada setiap tahapan, mulai dari pengolahan bahan baku, cradle, produksi, penggunaan, hingga pembuangan akhir. Oke, jadi apa itu LCAA? Nah, LCAA atau biasa dikenal dengan Life Cycle Sustainability Assessment adalah pendekatan komprehensif yang memperluas LCI tradisional dengan mengintegrasikan 3 pilar berkelanjutan secara bersamaan, termasuk lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, di mana hotspot lingkungan atau biasa dikenal sebagai hotspot merujuk pada titik atau tahapan kritis dalam siklus hidup suatu produk atau sistem yang memberikan kontribusi paling besar terhadap dampak lingkungan negatif. Nah, selanjutnya yaitu Life Cycle Costing atau LCC, merupakan ekonomi yang menganalisis semua biaya terkait dengan siklus hidup produk, termasuk biaya akuisisi, operasional, pemeliharaan, dan pembangunan. Nah, yang terakhir yaitu Social Life Cycle Assessment atau SLCI, merupakan metodologi untuk menilai aspek sosial dari produk dan siklus hidup, termasuk dampak pada pekerjaan, masyarakat lokal, konsumen, dan masyarakat luas. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas temuan kunci dari sebuah studi analisis daur hidup atau Life Cycle Assessment LCA yang menginvestigasi dampak lingkungan dari berbagai sistem penumpukan dalam budidaya kopi Arabica di Indonesia. Nah, studi ini mengungkapkan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis dampak lingkungan dari hulu ke pintu gerbang peternakan selama 9 tahun dengan metode Recycle
2016 yang terpercaya. Nah, kemudian kami membandingkan 3 sistem, yaitu organik, campuran kimia organik, dan kimia penuh. Hasilnya sangat jelas, sistem pemupukan organik atau OFS menunjukkan kinerja lingkungan terbaik. Dalam hal ini, potensi pemanasan global, OVS menghasilkan hanya 0,0678 kg CO2 setara per kilogram kopi. Angka ini jauh lebih rendah, bahkan hingga 85% lebih rendah dibandingkan sistem kimia penuh. Nah, tidak hanya itu juga, OVS juga unggul di 8 dari 11 kategori dampak dinilai. Nah, namun sistem memiliki titik panas lingkungan masing-masing. Pada sistem organik, ternyata media tanam sekam padi menjadi kontributor terbesar untuk emisi gas rumah kaca dan dampak ekotositas. Sebaliknya, pada sistem kimia, pupuk NPK lah yang mendominasi dampak, diikuti oleh pestisida yang memberikan kontribusi besar terhadap toksisitas manusia. Nah, berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan 3 langkah strategis. Pertama, transisi penyaluran ke sistem organik. Dan yang kedua, dalam sistem organik itu sendiri perlu mengganti sekam padi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ketiga, yakni penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, terutama pada tenaga kerja panen, yang dapat menurunkan dampak lingkungan lebih lanjut, sekaligus menjaga produktivitas keuntungan. Nah, kesimpulan dari slide ini yaitu budidaya kopi Arabica dengan sistem pemupukan organik terbukti sebagai pilihan paling berkelanjutan dalam pilar lingkungan. Dengan strategi perbaikan yang tepat seperti mengganti media tanam dan adopsi teknologi, kita dapat semakin meminimalkan dampaknya. Oke, selanjutnya di slide berikut. Oke, pada slide selanjutnya yaitu keberlanjutan sejati sendiri tidak hanya tentang lingkungan, melainkan kita berlanjut untuk melihat lebih dalam aspek ekonomi dan sosial dari sistem penumpukan ini melalui lensa Life Cycle Stability Assessment. Bagaimana dampaknya bagi kehidupan petani dan perekonomian. Nah, temuan ini juga mengungkapkan keunggulan ganda dari sistem pemupukan organik atau OFS. Transisi ke OFS bukan hanya sebuah keputusan untuk lingkungan, tetapi juga keputusan finansial yang cerdas. Nah, sistem ini terbukti mampu memotong emisi gas rumah kaca secara drastis, sekaligus meningkatkan keuntungan bagi petani sebesar 0,48 US dollar untuk setiap kilogram kopi yang dihasilkan. Nah, untuk mewujudkan transisi ini, dukungan dari pihak pemerintah dan stakeholder sangat fatal diperlukan kebijakan yang mendukung seperti subsidi untuk pupuk organik dan program pelatihan budidaya yang tepat. Hal ini akan memberdayakan petani untuk beralih dari ketergantungan pada pupuk kimia, sekaligus mendorong inovasi dalam mencari pengganti sekam padi yang lebih ramah lingkungan. Nah, pada tingkatan operasional, studi ini menyoroti pentingnya
efisiensi tahap panen sebagai penyumbang biaya terbesar. Nah, perlu dioptimalkan dengan alat semi mekanis yang terjangkau untuk meringankan beban kerja, dibarengi dengan penerapan manajemen yang intensif seperti pemupukan berimbang. Langkah-langkah ini akan mendongkrak produktivitas sekaligus mengurangi jejak lingkungan untuk setiap kilogram kopi yang dihasilkan. Nah, secara keseluruhan jalan menuju budidaya kopi Arabica yang berkelanjutan di Indonesia memerlukan pendekatan terintegrasi. Yang pertama yaitu kebijakan secara aktif mendukung transisi sistem organik. Yang kedua yaitu investasi dalam inovasi hijau untuk bahan dan alat. Dan yang ketiga yang terpenting adalah pemberdayaan petani sebagai ujung tombak. Dengan sinergi antara lingkungan, ekonomi, dan sosial, industri kopi Indonesia dapat tumbuh kuat dan bertanggung jawab, membawa kebaikan bagi semua pihak. Nah, oke, dilanjutkan pada slide berikutnya. Selanjutnya kesimpulan dari studi ini membandingkan 3 sistem pemupukan kopi organik. Nah, yang pertama itu campuran COFS dan kimia CVS. Hasilnya OVS terbukti paling berkelanjutan karena dampak lingkungan paling rendah dan keuntungannya paling tinggi. Meski butuh energi lebih besar akibat penggunaan pupuk kandang, CFS menjadi yang terburuk karena dampak lingkungannya tinggi. Keuntungan rendah dan konsumsi energi besar. Karena itu COFS direkomendasikan sebagai pilihan terbaik untuk keberlanjutan produksi kopi di Indonesia, dengan COFS sebagai alternatif jika efisiensi energi menjadi fokus. Selanjutnya analisis secara ekonomi. Nah, sistem organik ini jauh lebih menguntungkan walaupun biaya produksinya lebih tinggi. Nah, keuntungan bersihnya ini bisa 3 kali lipat karena harga jual kopi organik ini lebih premium dan produktivitas lebih stabil. Nah, sistem ini juga tidak membutuhkan teknologi mahal, hanya perubahan penggunaan input lokal yang lebih murah dan harganya lebih stabil. Nah, yang kedua itu ada analisis secara sosial. Sistem organik ini memberi manfaat besar, penyerapan tenaga kerja meningkat hampir 2 kali lipat. Kesehatan petani lebih terlindungi karena tidak ada paparan bahan kimia, dan keberhasilannya sangat bergantung pada pelatihan serta pendampingan dari pemerintah.